Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menyampaikan segenap puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan beraneka ragam nikmat dan anugerah yang tak terhingga banyaknya kepada kita semuanya. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu nikmat Allah yang kita terima adalah kesempatan dan kemampuan kita semua untuk meluangkan waktu meningkatkan pemahaman dan ilmu kita tentang Islam, dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada pekan ketiga kita akan membahas tentang akidah Islam. Kalau tidak salah sudah 3 pertemuan pembahasan kita masih tentang pengantar akidah Islam. Yang pertama itu membahas tentang urgensi agama bagi manusia. Yang kedua, kita juga telah membahas tentang makna akidah baik secara lugah ataupun secara istilah, makna etimologi dan terminologi. Kemudian pertemuan yang ketiga membahas tentang sumber akidah yang benar dan juga sumber akidah yang keliru. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada pembahasan akidah yang sebenarnya, bukan pengantar tapi masuk kepada materi akidah. Pembahasan akidah Islam ini akan menggunakan rujukan utama sebuah kitab kontemporer yang berjudul Al-Aqaidul Islamiyah. Ini karya ulama Al-Azhar Syekh Said Sabiq. Beliau juga yang mengarang kitab Fiqhus Sunnah. Nah, buku ini yang berjudul Al-Aqaidul Islamiyah sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang saya bawa ini sebuah terjemahan yang sudah lama. Ini saya membeli buku ini Pak, harganya 2.500. Sekarang akan dijual. Dan ini dibeli tahun 1982. Jadi 40 tahun yang silam saya beli buku ini ketika masih sekolah di SMA. Harganya 2.500. Nah, kenapa saya beli buku ini dan sudah dibaca beberapa kali judulnya? Tadi saya juga sudah dibaca, karena dalam pengantarnya disebutkan bahwa Muktamar Alam Islami, sebuah organisasi Islam tingkat dunia, itu merekomendasikan, mengusulkan agar umat Islam mempelajari buku ini. Sebab kata mereka, para ulama di Muktamar Alam Islami, buku ini merupakan buku akidah yang terbaik untuk zaman sekarang. Kenapa terbaik? Pertama, pembahasannya mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran yang rasional. Jadi menggabungkan antara wahyu dan akal. Kemudian yang kedua, pembahasannya cukup lengkap, membahas 6 rukun iman. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakannya sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Makanya dianjurkan untuk mempelajarinya.
Nah, kita pun akan membahas akidah Islam dengan rujukan utama buku ini dan dibantu dengan rujukan yang lain supaya lebih lengkap dan lebih komprehensif. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan akidah. Yang pertama itu adalah tentang iman kepada Allah. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Perlu dijelaskan hadirin bahwa pengertian iman dalam ilmu akidah itu adalah tasdik, membenarkan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman secara umum dan lengkap itu kan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman dalam arti yang lebih luas. Dalam ilmu akidah itu penekanannya adalah tasdik, Pak, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah, nama Allah dan sifat Allah. 3, Pak. Membenarkan adanya Allah, membenarkan nama Allah dan membenarkan sifat Allah. Tasdik, membenarkan. Kata Said Sabiq dalam buku ini, sebelum orang itu tasdik harus melalui makrifah. Sebelum membenarkan harus mengenal. Makanya dalam kitab ini Said Sabiq menyebutkan dengan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah untuk mencapai tasdik, untuk mencapai iman. Ma'rifatullah, mengenal Allah adalah pengenalan yang sangat penting. Sebab dengan mengenal Allah dan membenarkan Allah pada ujungnya, otomatis orang akan mudah untuk membenarkan para nabi, para rasul, malaikat, hari akhir, qada dan qadar. Nah, sekarang bagaimana cara ma'rifatullah, cara mengenal Allah? Disebutkan dalam buku ini halaman 31 bahwa mengenal Allah atau ma'rifatullah itu melalui 2 jalan. Jadi ada 2 jalan untuk mengenal Allah. Dengan apa? Pertama adalah ma'rifatullah bil akli. Mengenal Allah melalui akal, pikiran. Nalar yang sehat. Yang kedua adalah ma'rifatullah bin nakli. Mengenal Allah dengan nakli. Nakli itu artinya wahyu, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Jadi dua cara untuk mengenal Allah. Pertama, mengenal Allah dengan akal pikiran. Bagaimana caranya? Kata Said Sabiq, dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam semesta. Nanti akan berujung kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau mengenal Allah dengan nakli, dengan wahyu, itu ujung-ujungnya kita akan mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, jadi disebutkan bahwa dengan akal pikiran itu manusia bisa sampai kepada kesimpulan adanya pencipta alam semesta. Meyakini alam semesta ini ada penciptanya dan mengingkari alam semesta jadi dengan sendirinya secara spontan atau kebetulan. Nah, tapi dengan akal semata-mata manusia tidak mampu untuk mengetahui dan memahami nama dan sifat Allah. Jadi siapakah nama pencipta alam? Kalau Bapak jawab Allah, benar. Dari mana tahu Allah, Pak? Dari wahyu. Dengan akal tidak bisa kita mengetahui siapa nama pencipta itu. Jadi kesimpulannya dengan akal kita bisa mengetahui adanya pencipta alam. Dengan wahyu, dengan nakli kita bisa mengetahui siapa nama pencipta itu. Nanti ada Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah bagaimana. Nah, itu Pak.
Dengan akal itu hanya sampai kepada kesimpulan Allah itu ada, tapi tidak bisa untuk mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Akal itu walaupun punya kekuatan yang luar biasa, tapi ada batasnya, hadirin. Kita akan beri contoh, jangankan mengenal Allah, Pak, mengenal orang pun dengan akal sulit. Coba saya buktikan, Pak ya. Ambil contoh lah, kita sedang ada di rumah Pak, jam 7-an di rumah ya. Dan rumah kita itu kita duduk di sebelah dekat pintu lah, pintu keluar. Nah, ketika sedang duduk tiba-tiba ada suara pintu, Pak. Tok tok tok. Nah, itu suara orang mengetuk pintu. Sekarang saya sampaikan 10 pertanyaan, Pak. Kalau bisa jawab semuanya, saya akan beri lagi hadiah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, siapakah yang mengetuk pintu? Apakah orang, kucing, atau ayam? Jawabannya orang, benar Pak. Sebab kalau kucing tidak bisa ngetuk pintu, paling ya ngoetan Pak, ngoetan pintu lah. Kalau ayam juga nggak bisa lah. Jadi kalau mendengar ada orang tok tok tok, wah ini pasti orang yang mengetuk pintu. Itu sudah benar jawabannya. Pertanyaan kedua, orang yang mengetuk pintu itu apa jenis kelaminnya? Laki atau perempuan? Belum bisa memastikan, sulit Pak. Kenapa sulit? Tidak kelihatan. Apalagi Allah tidak kelihatan kan? Ini manusia yang ada di balik pintu aja kita tidak bisa mengetahui apakah laki atau perempuan. Ya boleh orang beragumnya laki-laki lah. Kenapa? Suaranya keras, kencang, tok-tok, wah gede tenaga laki-laki. Tapi ada yang mendebat Pak, perempuan. Sebab perempuan sekarang banyak yang olahraga, gede tenaga juga. Jadi ini tidak bisa dibuktikan apa laki atau perempuan. Jadi yang kedua gagal menjawab. Coret Pak ya. Salah satu benar satu. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, tolong jawab yang ketiga. Siapakah nama orang yang mengetuk pintu? Lebih susah lagi. Liar Pak. Tidak bisa kita tahu namanya. Kalau ingin tahu gimana caranya? Buka pintunya, orangnya masuk, memperkenalkan diri, baru tahu namanya. Sekarang siapa nama pencipta alam? Melihat belum Pak, kenalan belum. Bisa tahu kalau yang menciptakannya memperkenalkan diri lewat wahyu. Ya baru bismillah tuh, alhamdulillah. Allahu la ilaha illallah tuh. Allah ternyata itu Allah memperkenalkan diri. Tanpa Allah memperkenalkan diri, tidak mungkin kita bisa tahu siapa nama pencipta alam. Sebagaimana kita tidak tahu siapa orang ngetuk pintu, kenapa orangnya tidak memperkenalkan diri. Tuh, yang ketiga gagal dijawab, sudah salah dua Pak. Baru satu benar Pak, sudah salah dua. Nggak lurus ini. Belum yang keempat, ya yang keempat, tanya keempat. Orang yang ngetuk pintu tadi berapa berat badannya? Berapa puluh kilo? Waduh, lebih rumit lagi pertanyaan. Lebih tidak manusiawi pertanyaannya. Angkat tangan. Kalau nggak bisa, tolong jawab yang kelima. Berapa tinggi badan orang itu? Berapa sentimeter? Saruah hese, bingung Pak. Pertanyaan berikutnya, masih ada Pak. Di mana alamat rumah orang itu? RT berapa? RW berapa? Rumahnya nomor berapa? Waduh, udahlah, selesailah, menyerah. Belum lagi berikutnya siapa nama istrinya? Berapa jumlah anaknya? Apa pekerjaannya? Tadi siang ia makan apa? Dengan daging, gepuk, atau telur, atau sayur, atau nggak makan karena puasa? Udah, saya yakin bahwa dari sekian belas atau puluh pertanyaan hanya satu yang bisa dijawab, bahwa yang ngetuk pintu adalah orang. Gagal mengenal nama orang itu, mengenal karakter orang itu, mengenal sifat-sifat orang. Kita bisa mengenal orang itu nama dan sifat-sifatnya kalau orang itu yang memperkenalkan diri. Buka pintu, saya adalah orang. Saya laki-laki bernama Hasan. Wah hebat nih perkenalan. Rumah saya adalah di Panghegar, RW 8. Dan saya berat badannya 79 kg,
tinggi badan 175 cm, punya istri namanya Nina, punya anak 7. Saya tadi makan siang dengan daging dan sayur. Saya pensiunan Telkom. Wah, terus Pak, ceritanya langsung ngomong Pak, baru, oh iya, anak itu Hasan ya, laki-laki. Semuanya kita tahu karena dia memperkenalkan diri. Tanpa dia membuka pintu, tanpa dia memperkenalkan diri, kita gagal untuk memahami siapa dia Pak, yang sebenarnya. Nah, demikian pula Pak dengan mengenal Allah juga. Kalau dengan akal semata-mata, paling-paling kita bisa membuktikan adanya pencipta alam. Mustahil alam itu terjadi dengan sendirinya. Alam pasti ada penciptanya. Tapi siapa nama pencipta itu? Berapa jumlah nama-namanya? Apa sifat-sifatnya? Akal tidak bisa untuk menjawab. Yang berhak menjawab hanyalah wahyu. Allah sendiri yang langsung memperkenalkan diri lewat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini mungkin ikhwati iman. Nah, kita akan coba yang pertama, ma'rifatullah bil akli, mengenal Allah dengan akal. Bagaimana caranya? Ya, akal itu harus difungsikan. Tangan fungsinya untuk memegang, kaki untuk melangkah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, otak, akal untuk apa? Untuk berpikir. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan akal kepada manusia dan tidak kepada binatang. Nah, akal itu harus dimanfaatkan, difungsikan secara maksimal. Dengan apa? Dengan berpikir. Coba kita lihat Pak ayat Quran tentang itu ya. Surat Yunus ayat 101. Nah, kita beri contoh. Ini umum. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, unzuru, perhatikanlah. Madza fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan di bumi. Perhatikanlah, pikirkanlah, renungkanlah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, ikhwati iman, di dalam Al-Quran itu berapa kali Allah menyuruh kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berakal? Itu beberapa kali diulang. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian itu berpikir? Itu diulang-ulang, menyuruh akal untuk berpikir. Bahkan salah satu ciri orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu berpikir dengan akalnya. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi kata Al-Qur'an surat Ali Imran 190 nih Pak ya, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda adanya pencipta. Tapi bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Yang bagaimana? Yang alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini menurut riwayat ketika ayat ini turun, Nabi itu terlambat datang sholat subuh. Setelah adzan dikumandangkan, Bilal tuh langsung nyusul ke rumah Nabi. Oh, kenapa Nabi belum datang ke masjid? Udah adzan. Ternyata Nabi itu sedang menangis Pak. Menangis ya, sehingga telat ke masjid. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, barusan telah turun ayat kepadaku. Yang tadi Pak, tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda adanya pencipta bagi orang yang berakal, yang selalu memikirkan kejadian langit dan bumi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wailun liman qara'aha,
Walam yatafakarha, celaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkan maknanya. Celaka orang baca ayat tapi tidak memikirkan. Untung nggak baca, nggak celaka. Oh, celaka sekali. Yang baca aja tidak memikirkan celaka. Tidak baca, tidak celaka, tapi celaka sekali. Berkali-kali celakanya. Ini hadirin. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi memberikan batasan. Silakan akal digunakan untuk berpikir, tapi terbatas memikirkan ciptaan Allah, makhluk. Jangan memikirkan zat Allah. Itu ada hadisnya, hadirin, hadis riwayat Imam Tabrani, hadis hasan nih. Kata Nabi begini, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaan Allah. Wala tatafakkaru billah. Jangan memikirkan tentang Allah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allahnya. Kenapa? Fa innakum lan taqduru qadrahu, sebab kalian tidak bisa menjangkau tentang hal itu. Jadi akal tidak bisa menjangkau tentang Allah itu. Jadi pikirkan ciptaannya. Iwat iman, kalau kita itu menggunakan akal untuk berpikir ciptaan Allah, maka akan didapat dua keuntungan kan, dua hasil. Yang pertama hasilnya adalah ilmu, yang kedua iman. Bagaimana umat Islam di awal-awal perkembangan Islam, mereka itu sangat menguasai ilmu yang sangat tinggi karena mereka menggunakan akal untuk memikirkan alam semesta. Coba Pak, surat Al-Ghasyiyah kita baca ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa ulikot. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, kita mau orang panghegar Pak, boro-boro mikiran unta ningali gitara. Cobalah kita datang ke sana, ke Saudi Arabia, umroh, lihat unta, pikirkan bagaimana unta diciptakan. Yang kedua kata Al-Quran, wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba pikirkan bagaimana langit ditinggikan. Yang ketiga kata Quran, wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan bagaimana gunung ditegakkan. Dan yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tolong perhatikan siapa yang menciptakan unta yang hebat itu. Siapa yang menciptakan langit dengan ketinggiannya yang luar biasa. Siapa yang menegakkan gunung sehingga kokoh tanpa goyang. Dan siapa yang menghamparkan bumi. Saya ingat Ustadz Aceng Jakaria Pak, itu pernah bertanya tentang laut. Coba pikirkan laut lah. Lautan itu kan lebih luas daripada daratan, 7/4 Pak ya. 7/4. Lebih luas lautan ketimbang daratan. Sekarang lautan itu kan dalamnya bervariasi. Ada lautan yang paling dalam namanya Palung Mariana Pak, di daerah Filipina. Itu katanya sampai 10 kilometeran dalamnya Palung Mariana. Yang lainnya bervariasi. Pertanyaannya, siapa yang menggali lautan? Coba kalau kita bikin lautan, menggalinya, berapa ribu cangkul yang dibutuhkan dan berapa ribu orang untuk mencangkulnya. Moal aya daekeun Pak. Dan kemana itu tanahnya tuh, bekas menggalinya itu? Di mana ditumpukan? Terus yang kedua, airnya berapa ribu liter? Berapa ribu kubik, Pak? Dari mana airnya? Belum lagi garamnya. Tuh, kan asin air laut. Apa beli dari warung, dari toko, dari pasar, kumpulkan Pak, garam sebandung lah, masukkan ke laut supaya asin. Nah kan cukup, tapi ternyata asin semua air laut di dunia ini. Belum lagi ikan-ikannya, itu berapa ribu ikan yang ada, jenisnya pun beragam. Dan siapa yang, dari mana bibitnya Pak tuh? Saha nu melakna jeung iraha teu melakna ikannya. Ujug-ujug aya cenah Pak lauk di lautan. Nah, ini berarti semuanya ada yang luar biasa yang menciptakan laut, airnya, garamnya, ikannya, belum lagi gelombangnya, batu karangnya dan sebagainya.
Tuh. Jadi ini hadirin, kalau kita memikirkan alam semesta akan melahirkan ilmu. Memikirkan unta diciptakan, ada ilmunya, ilmu biologi. Langit ditinggikan, astronomi. Gunung ditegakkan, geologi. Geologi itu ilmu tentang bumi, Pak. Ada geologi, ada geodesi, ada geografi. Itu 3 macam ilmu tentang bumi. Sekarang geologi itu yang paling terkenal dari Karawang, Pak. Geol, ya. Geologi, ilmu tentang geol. Karawang, ya. Memikirkan bagaimana dihamparkan bumi, sama geologi, geodesi, dan geografi. Itu umat Islam. Ini kalau Al-Ghoshiyah diamalkan, wah, umat Islam menjadi pionir dalam biologi, geologi, astronomi, geodesi, dan geografi. Nah, cuman dibaca aja, Pak. Itu nggak dipikirkan dengan nggak diamalkan. Yang kedua, nah, dengan memikirkan alam semesta itu, ini yang penting buat akidah adalah menghasilkan iman. Iman, tasdik, membenarkan adanya Allah sebagai pencipta. Saya akhiri, Pak, tentang akal ini dengan surat Al-A'raf 179. Ini mengisahkan kalau manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, akibatnya masuk neraka. Tuh, jangan dikira, hadirin. Coba lihat Al-A'raf 179. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami telah menjadikan isi neraka jahanam adalah jin dan manusia. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada malaikat, jin dan manusia. Nah, mengapa mereka masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya kolbu. Kolbu itu ya hati, Pak, dan salah satu fungsinya untuk berpikir. La yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan untuk berpikir. Jadi berakal tak berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka bermata tidak melihat. Walahum adanun la yasmauna biha, mereka bertelinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai dari kebenaran. Ini akibat akal tidak digunakan, mata tidak digunakan, telinga tidak digunakan, itu masuk neraka. Dan itu dianggap kata Al-Quran lebih sesat daripada binatang. Kalau akal tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, membuat manusia itu tidak mendapat petunjuk dan hidupnya menjadi tidak beraturan. Jadi orang jahat, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan. Hadirin. Lebih jahat daripada binatang. Kalau seekor domba masuk kebun, apa yang dicuri oleh domba itu? Domba kan nggak punya akal untuk berpikir, sehingga ketika melihat daun singkong langsung diembat, dimakan, Pak. Paling-paling cuma dua batang daun singkong, pulang aja. Tapi kalau orang yang tidak berpikir, tidak melihat, tidak mendengar, masuk kebun, orang jahat, itu berapa batang singkong yang dicuri? Semuanya, Pak, diambil. Bahkan jeng domba-domba talita, jeng domba sekalian. Ini karena manusia memang lebih sesat daripada binatang ternak ketika akalnya tidak berfungsi. Di dalam surat apa tuh, Pak? Al-Mulku Tabarok itu diceritakan orang masuk neraka menyesal. Mungkin Bapak hafal ayatnya, Pak? Laukuna nasma'u aw naqilu makuna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu aku mendengar dan berpikir, tidak mungkin kami masuk neraka. Itu kata orang di neraka. Kalau mendengar dan berpikir dulu, tidak mungkin masuk neraka. Ini sindiran Allah bagi orang yang berakal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah, jadi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan akal pikiran itu caranya, pikirkanlah alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Nanti akan terbukti alam semesta ini ada yang menciptakannya. Ini menjadi bukti yang paling sederhana.
Seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah, itu ulama madhab Hanafi ya, namanya Abu Hanifah, cuman terkenal dengan Hanafi. Pada zamannya beliau pernah diajak debat oleh seorang ateis di Baghdad atau di Irak itu. Diajak debat untuk apa? Untuk membuktikan siapa yang paling kuat argumennya. Apakah Abu Hanifah yang meyakini adanya Allah atau ateis yang mengingkari adanya pencipta. Nah, orang ateis nantang debat di sebuah tempat di alun-alun kota Baghdad. Dihadiri oleh semua orang supaya terbukti siapa yang benar. Dijadwalkan debat itu siang hari jam 2. Nah, singkat cerita, panggung sudah dibuat, orang ateis sudah ada di panggung, masyarakat sudah berkumpul, jam 2 pas itu siang hari. Nah, cuman Imam Abu Hanifah pada waktunya tidak datang, belum datang, jam 2 itu pas. Wah, orang-orang yang beriman tentu saja merasa khawatir, jangan-jangan imam ini tidak siap berdebat, takut keteter, takut kalah, tidak bisa membuktikan adanya pencipta. Orang ateis Pak di atas panggung langsung berkuar-kuar, tuh lihat imam kamu itu ternyata pengecut, dia tidak mau datang sebab takut kalah debat sama saya. Udahlah, jadi ateis sajalah, jangan jadi orang beriman. Imamnya saja tidak berani debat, apalagi kalian. Pemenangnya saya lah, orang ateis. Tuhan tidak ada. Alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Nah, jam 2:30 belum datang juga. Jam 3 kurang 15 kira-kira datanglah Imam Abu Hanifah Pak, dengan tergopoh-gopoh dan wajah yang kusut naik ke atas panggung. Aduh maaf ya saya terlambat. Tertawa orang ateis, kamu sengaja ya datang telat supaya debat gagal ya, takut kalah. Bukan takut kalah, saya minta maaf kepada kalian, saya ini sudah siap jam 2 kesini, cuman ada gangguan. Gangguan apa? Kata orang ateis. Cari alasan saja. Tadi ketika saya mau menyeberang sungai Tigris, di sana kan di Irak sungai Tigris, tiba-tiba hujan lebat datang. Banjir dan sungai pun airnya meluap. Wah, saya nggak bisa nyebrang sungai tanpa perahu, nggak ada perahu. Tapi tiba-tiba ada potongan-potongan kayu yang datang ke hadapan saya dengan paku dan palunya. Tiba-tiba potongan-potongan itu membentuk jadi perahu tanpa ada yang bikinnya. Paku-paku pun langsung menancap dan rapihlah perahu itu, dan perahu datang pada saya. Saya naik perahu selamat sampai ke seberang dan sampai ke sini. Jadi saya naik perahu yang jadi sendiri, nggak ada yang bikinnya. Swear dari saya. Orang ateis tertawa Pak, terbahak-bahak. Aduh kamu itu ngibul ya, berdusta. Mana mungkin ada perahu jadi sendiri? Pasti ada yang bikinnya, cuman kamu ngibul aja. Bener jadi sendiri. Saya mah nggak bohong, benar ada perahu jadi sendiri. Mustahil lah perahu jadi sendiri, pasti ada yang bikinnya. Setiap benda pasti ada pembuatnya. Kata Abu Hanifah, kalau begitu berarti langit, bumi, dan alam ini ada pembuatnya kan? Ya iyalah, tanpa sengaja mengiyahkan. Udah debatnya selesai lah, kamu udah mengakui adanya Allah pencipta. Merah padam Pak orang ateis. Dia kalah sebelum bertanding. Ini Imam Hanifah cerdas Pak. Dia bikin skenario supaya kalah telak tanpa sengaja debat itu. Mengakui kan gara-gara dikibuli kan perahu jadi sendiri. Memang mustahil tuh perahu jadi sendiri. Pasti ada yang bikinnya. Dan akhirnya orang ateis mengakui alam semesta ini pun pasti ada yang membikinnya. Cuman tidak tahu namanya. Ya namanya harus tanya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Buat iman demikian, mungkin yang pertama masih ada waktu ya, ma'rifatullah bil akli, mengenal Allah dengan akal. Nah di sini saya akan bacakan Pak beberapa potongan ayat ya, surat An-Naml ayat 59 dan 4. Tolong akal kita dibuka lebar-lebar. Begini katanya Pak, Qul alhamdulillah
Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Aman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Fambasna bihi hadaiqa dzata bahjatin makana lakum antum bitu syajaraha ailahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Jadi katakanlah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan kepadamu? Siapakah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air tadi? Siapakah yang sanggup menjadikan pohon-pohon? Adakah pencipta selain Allah? Mereka kaum yang berpaling dari kebenaran. Amman ja'alal ardo qororo wa ja'ala khilalaha anharo wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina bahraini hajiza ailahun ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Siapakah yang menjadikan bumi untuk tempat berdiam, dan siapa yang menjadikan sungai-sungai di antara celah-celah bumi? Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang menjadi pasak, dan siapa yang memberikan batas antara dua lautan? Adakah Tuhan di samping Allah? Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan seterusnya, Pak, ini mengajak akal kita itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Mungkin itu saja ikhwat iman pada malam ini pembahasan kita tentang ma'rifatullah bil akli. Insyaallah pada pekan ketiga bulan depan kita akan menjelaskan ma'rifatullah bin nakli, mengenal Allah dengan wahyu. Nah, dengan wahyu itulah kita akan mengenal Allah, namanya siapa, sifatnya apa saja. Nanti pembahasannya tentang Asmaul Husna yang jumlahnya ada lebih dari 99. Tidak pas, Pak, masih lebih. Dan ada sifat-sifat Allah yang jumlahnya lebih dari 20. Itu semuanya termaktub di dalam Al-Quran sebagai wahyu. Jadi kesimpulan hadirin, ma'rifatullah dengan akal hanya sampai kepada kesimpulan bahwa ada pencipta alam semesta, tapi tidak tahu siapa nama dan apa sifatnya. Untuk mengetahui nama dan sifat pencipta alam itu harus menggunakan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Barangkali ada pertanyaan, Pak? Udah 1 menit lagi. Mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengokohkan akidah kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.